Adalah Dusun Wonorejo yang berlokasi di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang kini terus berupaya melakukan pemanfaatan lahan pekarangan untuk menjaga ketahanan pangan berbasis keluarga. Wilayah yang 75% warganya berprofesi sebagai petani tersebut memiliki penduduk berjumlah 704 jiwa yang terdiri dari 226 kepala keluarga. Pada pertengahan 2005, warga mencoba memanfaatkan tanah kas desa sebagai kandang ternak dengan mendirikan kelompok ternak tani Ngudi Makmur. Hal tersebut sebagai salah satu upaya warga untuk mengawali usaha yang berbasis kelompok yang muaranya dapat mensejahterakan para anggota. Sebelumnya, para warga memelihara ternaknya di dalam kampung, namun dampak atau limbah menjadi permasalahan yang cukup serius. Kita mengharapkan supaya nanti itu bisa menumbuh kembangkan dan menambah ekonomi masyarakat, khususnya peternak sendiri dan warga masyarakat Wonorejo pada umumnya. Untuk lahan, karena ada juga kepedulian pemerintah desa khususnya kepada masyarakat Wonorejo kaitannya dengan masalah ternak, ini kita mendapat fasilitas menggunakan kas desa, status pelungguh atau bengkok dari Bapak Dukuh setempat seperti itu. Untuk keluasan, untuk areal kandang komunal ini sekitar 3.000 meter menjadi 47 kapling. Nah, ini untuk masalah tempat untuk ini pembuatan kandang komunal tersebut seperti itu. Seiring berjalannya waktu, kehadiran usaha kelompok yang berbasis masyarakat pun terus tumbuh di dusun ini. Di antaranya, tani subur yang fokus pada pengolahan kotoran ternak untuk dijadikan pupuk. Kelompok wanita tani Ngudi Makmur yang mengelola keanekaragaman hayati mulai dari taman RT, pemanfaatan lahan pekarangan, hingga beragam tanaman obat serta pembibitan beragam tanaman. Ketiga adalah Tirto Wono yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih. Pengelolaan tersebut dimulai dari hulu hingga hilir, yaitu memanfaatkan sumber air dan didistribusikan ke warga dengan sistem iuran per bulan. Keempat adalah unit Tirto Gondo, yaitu unit yang melakukan pengolahan limbah cair yang berasal dari rumah tangga. Kelima adalah unit bank sampah. Unit yang dikelola oleh sejumlah ibu-ibu ini menampung beragam jenis sampah yang nantinya akan diteruskan kepada pengepul, di mana hasilnya nanti juga akan dikembalikan ke warga penyetor sampah. Yang terakhir adalah pengembangan area wisata outbound Kebon Deso yang kini keberadaannya dikelola oleh anggota Karang Taruna. Beragam fasilitas disediakan, diantaranya flying fox dan juga kolam renang, serta paket untuk berkeliling desa untuk mengenal keanekaragaman potensi desa Wonorejo. Saat ini, pengukuhan kelompok tani sudah menjadi kelas madya, dan sejumlah prestasi pun sudah berhasil diraih.
Ini adalah pengolahan pupuk kompos organik yang merupakan unit dari kelompok ternak Ngudi Makmur. Dirintis pada pertengahan 2009 lalu dengan nama Rumah Kompos Pupuk Organik dan berhasil meluncing produk pertamanya pada tahun 2010. Dengan tujuan menciptakan lapangan kerja serta mengembalikan tingkat kesuburan tanah yang bermuara pada kearifan alam, unit kerja yang kini bernama Tani Subur tersebut kini memiliki 11 tenaga kerja yang meliputi 3 orang sebagai pengambil bahan baku, 7 orang menangani proses, serta 1 orang mekanik. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, para tenaga juga dilengkapi dengan sejumlah perlengkapan untuk menunjang SOP keselamatan kerja. Sementara itu, untuk mendapatkan sumber bahan baku, kotoran ternak didapatkan dari sejumlah kelompok ternak di wilayah Sariharjo, serta dari Asosiasi Pengolah Pengelola Pupuk Organik atau APPPO. Adapun jenis kotoran ternak yang digunakan adalah dari kotoran ternak sapi dan kambing. Sejumlah lembaga serta perguruan tinggi pun juga telah menjalin kerjasama dengan Tani Subur, baik kerjasama dalam hal penelitian ataupun pemasaran. Selain itu, kini Tani Subur juga telah memiliki sejumlah aset, baik yang bersifat pribadi atau internal milik Tani Subur ataupun yang berasal dari bantuan pemerintah. Dalam hal ini adalah dari Dinas Pertanian Kabupaten Sleman. Adapun proses pembuatan pupuk organik meliputi 7 tahapan. Yang pertama adalah proses fermentasi yang biasanya dilakukan 7 hingga 15 hari. Proses ini berfungsi untuk memperbanyak mikroba. Proses yang kedua adalah proses sisir yang berlangsung antara 2 hingga 3 hari. Proses tersebut dilakukan untuk meratakan mikroba dan membantu proses pengeringan. Proses selanjutnya adalah proses pengeringan. Proses ini memakan waktu 2 hingga 5 hari. Proses ini bertujuan untuk membantu mempermudah proses selanjutnya, yaitu proses penggilingan. Proses keempat adalah proses penggilingan yang berfungsi untuk menghaluskan pupuk. Selanjutnya adalah proses penyaringan untuk memisahkan berbagai sampah plastik atau kerikil yang tercampur dalam pupuk. Yang terakhir adalah proses pengepakan atau packing dan diakhiri dengan proses penimbangan. Mengenai pemasaran, kini Tani Subur berhasil memasarkan pupuk organik hingga sebagian wilayah Jawa Tengah, wilayah Batu Raja Pulau Sumatera, dan juga wilayah Kepulauan Kalimantan, yaitu di Samarinda. Adapun pengaplikasian pupuk organik ini diantaranya untuk tanaman padi, hortikultura, buah, tebu, tembakau, serta tanaman hias. Tujuannya di sini untuk membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya untuk meningkatkan ekonomi warga setempat. Lantas bermanfaat memulihkan kondisi tanah yang sudah rusak karena unsur-unsur kimia.
termasuk mengurangi dampak-dampak lingkungan, pencemaran, dan sebagainya. Keempat, mengubah perilaku, kebiasaan pola tanam petani supaya mendapatkan hasil panen yang maksimal. Pupuk adalah sumber tambahan zat hara yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan nutrisi pada tanaman. Terlebih, apabila pemilihan pupuk menggunakan pupuk organik diharapkan turut serta dalam menjaga ekosistem, utamanya adalah mengembalikan tingkat kesuburan tanah.